Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku Suci Wahyu, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya. Untuk itu, teman-teman wajib tonton terlebih dahulu ya, agar dapat lebih mudah memahami video pada kali ini. Untuk videonya, teman-teman bisa langsung cek di channel YouTube aku atau di link di description box. Oke, mari kita bahas pada materi kali ini, yaitu pada bab 11 mengenai efektivitas dan mutu sekolah. Sebelumnya, apa aja sih yang akan kita pelajari pada bab ini? Yaitu yang pertama ada pengertian sekolah efektif, yang kedua karakteristik sekolah efektif, yang ketiga model-model sekolah efektif, dan yang keempat usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Oke, next mari kita bahas pada subbab yang pertama, yaitu pengertian sekolah efektif. Sekolah adalah lembaga tempat pemberian pembelajaran kepada peserta didik. Pengertian sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti visi, misi, dan tujuannya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolahan tersebut, serta memiliki dukungan kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Menurut Mutahar pada tahun 2013, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, next selanjutnya ada karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer pada tahun 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Yang kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. Yang sepuluh, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang sebelas, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. 12, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lain. Serta yang terakhir, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Oke, dan selanjutnya dalam konsep standar nasional, sekolah efektif harus memenuhi standar-standar. Yang pertama ada standar isi, yakni memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua, proses pembelajaran, di mana pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi mereka. Kemudian ada kompetensi lulusan, di mana diharapkan lulusannya memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian, yang kelima ada sarana dan prasarana, meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendali, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, laboratorium, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Yang keenam ada pengelolaan, di mana satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pembiayaan. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian ada juga biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik. Yang terakhir, yang kedelapan adalah penilaian. Kemudian yang terakhir ada penilaian, yakni hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, UTS, maupun UAS. Oke, selanjutnya ada model-model sekolah efektif. Yang pertama ada model tujuan, di mana model ini beranggapan bahwa sekolah adalah organisasi. Dan model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Model ini berguna apabila outcome sebuah sekolah jelas, terutama yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, iklim pengajaran, dan pencapaian akademik dalam ujian nasional. Kemudian, Arifin menetapkan sekolah yang bermutu berdasarkan tujuan yang hendak dicapai terhadap peserta didik yang memiliki kriteria seperti menguasai keterampilan-keterampilan dasar, berusaha meraih prestasi akademik semaksimal mungkin, dan menunjukkan keberhasilan melalui evaluasi. Selanjutnya, yang kedua ada model manajemen mutu total, di mana sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, termasuk mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberikan kepuasan, keperluan, kehendak, dan jangkauan, dan yang lain sebagainya. Dalam manajemen mutu total, dasar penilaian efektivitas sekolah meliputi kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proses, penerangan, dan analisis, perencanaan keputusan, pencapaian pelajar, serta dampak kepada masyarakat. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di atas ya, yakni sekolah mutu total di mana berpusat pada customer, yakni sesuai dengan apa keinginan customer sehingga para customernya memiliki kepuasan terhadap sekolah mutu total tersebut. Kemudian keterlibatan total di mana melibatkan semua anggota-anggota dalam fungsi sekolah tersebut, kemudian pengukuran yang tepat dan komitmen pada perubahan sehingga sekolah tersebut terus berprogres maju dalam perubahan yang berkelanjutan. Di mana juga memiliki visi misi yang jelas dan kuat, kepercayaan dan nilai, serta adanya tujuan umum dan khusus sebagai faktor-faktor keberhasilan kritis.
Selanjutnya, yang ketiga ada model-model sekolah efektif. Pada model ini, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah dalam keadaan terurus, efisien, dan aman, serta menekankan pada aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Yang pertama ada school review, yaitu suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua, benchmarking, yaitu suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga, quality assurance, di mana cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah quality control, suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Nah, teman-teman semuanya, itulah pembahasan mengenai bab 11, yaitu efektivitas dan mutu sekolah. Semoga dan telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dengan baik. Apabila teman-teman masih terdapat kebingungan, teman-teman bisa tonton ulang video ini ya, atau bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton sejauh ini. Mari bantu support, like, comment, and subscribe, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.